Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia melihat fenomena yang mungkin sedang marak ya akhir-akhir ini tentang spirit doll gitu ya. Mungkin ini jadi perhatian sebagian besar orang. Tapi kita nggak akan bahas ke arah itu sebenarnya, bahwa boneka ini kan sudah jadi sahabat anak-anak dari dia kecil mungkin ya. Ada sebagian besar kita perkenalkan pada anak-anak dari anak kita berlahir. Nah, sebenarnya relasinya dengan si anak apakah bisa berpengaruh juga pada karakter dia? Bagaimana dia bisa istilahnya memperlakukan mainannya gitu ya. Itu seperti apa sih? Nah, akan kita bahas bersama psikolog kita, ada Mbak Ayu Stomo. Langsung kita sapa yuk. Halo Mbak Ayu, apa kabar? Halo Dika, apa kabar? Aku baik. Mbak Ayu baik ya. Baik, Kita harus sehat loh. Oke Mbak Ayu, ini sebelum kita ke topik kita, mungkin selama ini kan ada beberapa fenomena ya, mungkin yang lagi hits gitu ya, tentang kesukaan seseorang terhadap boneka yang memang dia yakini juga sebagai sahabatnya atau sebagai orang yang dekat dengan dia. Menanggapi fenomena itu Mbak Ayu seperti apa? Jadi sebenarnya gini ya, namanya orang punya kesukaan kan beda-beda ya. Ada yang suka boneka, ada yang suka apa, ada yang suka apa gitu kan. Sepanjang itu masih dalam batas wajar kalau kita, ya. Batas wajar. Kalau kita bahasnya dari sisi psikologi begitu kan ya. Dari ranah psikologi. Kalau kemudian itu masih berada dalam batas yang wajar, orang tersebut meyakini dan punya kesadaran penuh bahwa ini adalah boneka. Kemudian ada boneka yang adalah benda mati, bukan benda hidup, diyakini sebagai ya boneka gitu, bukan hal-hal lain di luar itu. Sebetulnya sih wajar aja. Sama seperti kita menyukai sesuatu, kemudian kita seneng banget ngumpulinnya, memfavoritkan hal tersebut gitu. Nah, itu sebetulnya ya boleh-boleh aja, sepanjang penuh kesadaran bahwa paham betul bahwa ini boneka loh gitu, ini benda mati, suka karena memang suka mengkoleksi, suka bentuknya, atau punya mungkin pengalaman-pengalaman tertentu dengan koleksi boneka gitu kan. Itu kan banyak hal. Mbak, kalau untuk anak-anak sendiri secara psikologis bagaimana sih dia menangkap mainan sebagai temannya? Kadang-kadang kita, ini teman tidur kamu gitu kan, mungkin siapa nih namanya, si Boncu atau siapa gitu kan, kita juga suka memberikan nama. Sejauh mana anak menangkap info yang kita berikan itu terhadap mainannya? Sebenarnya kalau misalnya kita berbicara mengenai anak dengan mainan yang kemudian diyakini sebagai temannya, kemudian abis itu kadang kita suka lihat ya, mungkin sebagai orang tua diajak ngomong sendiri, dibarisin, dijejerin seolah-olah sekolah gitu kan ya. Itu apakah oke gitu? Sebenarnya itu sangat oke gitu, sepanjang masih dalam tahapan perkembangannya itu, dan kemudian itu sebetulnya adalah bagian dari anak menstimulasi kemampuan berbahasa, kemampuan berbicara, kemudian anak menempatkan melatih konteks sosial di situ, karena dia menempatkan sudut pandang orang lain dari si boneka. Kalau kita ngelihat anak kita main boneka kan, dia suka main, iya aku begini, oh ya yang aku gini. Jadi dia seolah-olah dia menempatkan diri di posisinya, tapi ada bagian juga yang dia menempatkan diri sebagai posisi orang lain atau cerminan dari posisi orang lain gitu kan. Nggak apa-apa gitu, malah justru banyak hal yang bisa didapat dari ketika anak bermain sesuatu, kemudian berpura-pura menjadi sesuatu, menggunakan objek tertentu untuk berpura-pura objek itu dijadikan teman ngobrol, teman bicara gitu-gitu. Di usia berapa mereka baru sadar bahwa sebenarnya memang ya imajinasinya sudah tidak sama gitu? Biasanya masuk kelas SD kecilnya habis gitu, mau masuk SD besar sekitar umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun itu udah mulai bisa membedakan tuh secara fungsi kognitif, untuk nggak lagi kemudian bermain yang diucapkan bonekanya nah gitu-gitu, tapi lebih kepada dia sudah bisa inner talk, jadi kayak berbicara di dalam diri dia sendiri. Oh kalau ini gimana ya, oh nanti ini, oh itu seperti permainan yang begitu. Gitu. Ada nggak sih do and don'ts-nya mungkin orang tua saat mengenalkan mainan pada anak, atau sebenarnya itu akan secara lahiriah gitu ya, secara natural anak akan menyesuaikan tahapannya, atau mungkin bisa terjadi kalau kita salah cara mengenalkannya akhirnya anak terlalu into pada bonekanya nggak Mbak? Oke, terlalu dekat dan melekat sekali gitu kan ya dengan boneka gitu kan ya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai mainan gitu kan ya, anak-anak biasanya di usia-usia tertentu dia punya favoritisme terhadap mainan-mainan sendiri. Usia-usia sekitar 3 tahun, 4 tahun, suka lihat anak anak TK yang mau pakai bajunya itu aja, nggak mau diganti gitu. Maunya itu aja gitu. Itu merupakan bagian memang tahapan perkembangannya gitu. Nah sebenarnya nggak ada yang salah juga dengan itu. Nah yang lebih penting adalah pada saat memperkenalkan mainan sebetulnya
nggak kemudian hanya diperkenalkan pada satu objek saja, Ya. kenalkan beragam karena ini kan merupakan bagian dari stimulasi perkembangan anak juga. Jadi kenalin dengan beragam, biarkan anak memilih, biarkan anak mengeksplorasi mainan-mainannya tersebut, tapi pilihkan mainan yang memang tentunya sesuai dengan tahapan perkembangannya. Tapi nggak terlalu banyak dalam satu waktu juga karena dikhawatirkan akan overstimulasi. Oke, Gitu. nanti kita bahas lebih jauh lagi nih overstimulasi seperti apa. Tapi kita harus jeda dulu ya. Keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang relasi anak dengan mainan favoritnya. Nah, kita akan ngobrol dengan salah satu narasumber kita dan mamanya, ada Seina dan Mama Irma. Langsung kita sapa yuk. Halo, hai. Halo, Salam kenal. Aku mau tanya nih, Seina umurnya berapa? Shena sekarang usianya 7 tahun Bunda. April nanti 8 tahun. Bulan April ya, Wah, 8 bentar tahun. lagi ulang tahun nih. Aku seneng banget dipanggil Bunda deh, masih cantik ya. Oke, sebelumnya aku mau tanya dulu nih, itu boneka yang kamu peluk itu boneka kesayangan kamu, ada namanya nggak? Iya, namanya Sansan. Siapa? Santan? Sansan. 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 Oh, Sansan. Sansan. Sansan sudah berapa lama sih jadi mainannya Sheena? Kalau yang ini baru nih. Baru ya? Nah, Oke, nah Mama Irma, Sheena tuh suka banget boneka ya. Biasanya sih boneka jenis apa aja sih yang Sheena suka? Sena yang jawab ya. Boleh. Oke. Shena, Hmm? ya Bunda. Shena senang bermain dengan boneka. Shena ada koleksi boneka, Ada berapa banyak? puppet dan boneka ventriloquist. Jadi ada hand puppet sama boneka ventriloquist. Oh, Kalau iya. hand puppetnya ada 2 koleksinya dia gitu. Kalau hand puppetnya banyak sih. Ini kayak gini namanya hand puppet. Ini biasa buat storytelling. Oke, kalau yang Ini ya, ventriloquist? Nah, kalau ventriloquist ini seperti ini. Heeh. Nah ini dia ada 5 bonekanya. Wah, ini menarik banget nih. Sejak kapan sih kamu suka main dengan boneka? Plus nggak cuma main, tapi juga tadi kan ada storytelling dan juga ventriloquist. Sejak kapan tuh Seina suka melakukannya? Waktu Kalau Shena suka bermain boneka, puppet, Heeh. kata mama dari bayi. Dari bayi. Kalau yang boneka Tapi- puppetnya ya. Heeh. Tapi kalau boneka ventriloquist sejak usia 4 tahun. Oke, nah Mama sendiri melihat istilahnya kegemaran Seina nih atau interest gitu ya sama boneka-bonekanya ini, kan katanya dari bayi. Waktu itu Mama mengarahkannya seperti apa sih? Jadi kalau bayi itu kan jadi pertama kali saya memperkenalkan boneka itu adalah hand puppet Ya. yang seperti ini. Koleksinya banyak sih, nggak cuma ini, banyak banget. Mm-mm. Nah itu berbagai jenis, jadi ada yang binatang, jerapah, buaya, segala macam. Nah itu saya gunakan untuk storytelling Oh. dan bernyanyi gitu. Jadi buat stimulasinya Sena, Mm-mm. jadi saya kan warna-warni ya bonekanya ya. Jadi saya ajak bernyanyi dan saya coba storytelling dengan boneka-boneka hand puppet itu. Dan ternyata sampai usia 2-3 tahun tuh dia malah suka memainkannya gitu, boneka itu. Dan sampai sekarang gitu ya. Oke, Iya. nah Bayu, kalau kita lihat nih yang Seina dan Mama lakukan memang seru banget ya. Ternyata itu bisa benar kata Bayu, bisa jadi media loh untuk banyak hal gitu, untuk menstimulus anak juga bisa punya kemampuan motorik yang baik, komunikasi yang baik, ya nggak sih Mbak Yu? Iya, jadi yang dilakukan sama Mama Shena dan Shena kan udah Tepat ya. Iya ya, tepat gitu karena memang menggunakan boneka sebagai media untuk menstimulasi berbagai ranah di perkembangan Shena.
yang paling terasa gitu kan ya mungkin adalah kemampuan bahasa dan berbicara. Seperti tadi kita lihat kan bicaranya oke banget, kemudian bagus banget gitu kan, simulasi-simulasi itu yang bisa dilakukan. Lain hal yang mungkin secara nggak langsung kelihatan gitu kan ya, kemampuan untuk membaca setting situasi sosial. Kalau misalnya lagi main boneka pasti kan ibu ada bermain, oh si ini yang jadi yang baiknya, si ini jadi yang suka bercandanya, si ini yang jahilnya menghadapi ini harus seperti apa, harus gimana gitu. Di situ kan sebetulnya anak mendapatkan penanaman-penanaman, bisa juga masuk value atau nilai-nilai yang orang tua mau tetap terapkan kepada anak, mau ajarkan kepada anak melalui si media boneka ini gitu. Belum lagi anak juga jadi paham, oh kalau ada teman yang usil atau kalau ada teman yang nggak sengaja melakukan apa, aku harusnya seperti apa ya. Nah hal-hal tersebut itu jadi satu hal yang sangat baik gitu, menggunakan boneka sebagai sarana untuk memperkenalkan hal tersebut pada anak. Belum lagi ketika bermain berdua dengan orang tua, artinya kan ada melibatkan emosi ya di sana, kelekatan emosi, bonding emosi itu masuk antara orang tua dengan anak, dan ketika bonding emosinya bagus, anak tahu di sosial harus bersikap seperti apa, kemampuan berbahasanya juga tersimulasi dengan baik, outputnya apa? Anak jadi jauh menjadi lebih percaya diri ketika dia harus berhadapan dengan satu setting situasi sosial gitu. Jadi di luar pede karena dia tahu oh ini harus bersikapnya seperti ini, oh ini udah pernah diceritain. Banyak sekali manfaatnya gitu. Jadi anak juga bisa mengenal karakter-karakter orang, bahkan melabeli karakternya pada boneka-boneka juga dong ya. Benar. Bahkan kalau misalnya suka melihat gitu ya anak-anak, kita suka kalau mereka lagi kita bebaskan untuk free play gitu ya, bermain bebas dengan menggunakan boneka. Kadang beberapa karakter-karakter kalau kita mengobservasi ya, karakter-karakter yang mungkin nggak kita duga-duga loh, anak bisa menciptakan karakter itu di boneka gitu. Betul. Sebetulnya kan sejauh itu kita bisa memahami bahwa oh anak saya memahami karakter ini tuh seperti konsep yang begini loh gitu. Nah itu sebenarnya bisa digunakan. Bisa banget. Nah aku coba mau tanya nih Mas Seina. Seina sendiri suka kasih karakter nggak? Misalnya boneka yang A, ini karakternya dia baik banget, sabar. Atau karakter yang boneka B ini dia rada pemalu. Atau yang C dia sedikit pemarah tapi sebenarnya baik, bisa menjaga teman-temannya. Seina suka melabeli boneka-boneka milik Seina dengan karakter-karakter itu nggak sih, Dek? Ya. Iya. Ini kalau boneka ventriloquistnya sih ada karakternya ya, Sen ya. Ini namanya siapa? Boleh dong Kenalin dulu. kenalin ke kami dong. Kenalin. Sena Kesaka. Halo. Jelasin dong karakternya, kalau yang rambutnya panjang dikepang ini kayak gimana sih orangnya? Kayak gimana nih Siva? Shiva orangnya sebenarnya tuh gampang marah. Gampang marah katanya. Gampang marah. Emosian Shiva ya. Kalau siapa satu lagi Shaka ya? Kakak, iya. Karakternya Shaka gimana? Usil. Usil. Tapi mereka sahabat baik atau kakak adik? Kakak adik. Kakak adik. Adik. Nah yang ini namanya siapa Sen? Syabil. Syabil ini karakternya gimana? Suka merayu. Suka merayu. Siapa yang suka dirayu? Aduh, lucu banget. Nah Mama, ini seru banget kan? Ini kan imajinasi Seina sendiri gitu kan. Mama melihat ini bangga nggak sih melihat perkembangan Seina begitu besar, bahkan sebenarnya ini dari kegiatan yang menyenangkan yaitu bermain gitu. Ya. Khususnya kalau di bidang yang saya agak surprise tuh di ventriloquistnya sebenarnya. Jadi kan yang awalnya itu dia cuma kayak storytelling biasa dengan boneka hand puppetnya ya, seperti ini gitu kan. Nah terus umur 4 tahun itu dia suka lihat YouTube kan, di situ ada Daisy Lin yang pemenang Got American Talent yang ventriloquist, yang anak kecil. Nah di situ dia lihat berulang-ulang. Tadi saya pikir dia cuma lihat biasa gitu. Tahu-tahu dia bilang ke saya gitu, Mas saya mau aku mau minta dibeliin boneka ventriloquist dong gitu kan. Terus saya bilang, oh emang Sena udah bisa? Terus dia perform gitu ke saya, loh ternyata dia bisa. Jadi dia tuh otodidak gitu belajar ventriloquistnya. Gitu. Nah terus karena saya lihat dia emang bisa dan dia suka, ya udah saya beliin boneka ventriloquist yang pertama waktu itu. Nah terus kita ikut, karena kalau buat kursus ventriloquist itu buat anak kecil kan susah dicari ya di sini. Jadi dia belajar otodidak, saya campur belajar storytelling dan vokal. Jadi kalau Sena sekarang ventriloquistnya lebih ke musikal teater, jadi bernyanyi dan
storytelling kayak gitu. Wah, seru Dan ikut banget talent juga nih. gitu. Alhamdulillah sering juara. Kapan-kapan Buat mau lomba nonton Shena pentas, biar seru mau lihat si Perayu sama si Usil sama si pemarah tadi ya. Oke, nah Mama Sena dan Sena ini kan di sini ada psikolog kita nih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan nggak terkait tema kita hari ini? Silakan. Kan kalau biasa ya, nah ibu saya gitu ya suka bilang gini, aduh ini anaknya jangan suka main boneka gitu, takut gitu loh anaknya nanti bonekanya kenapa, anaknya gimana gitu. Walaupun saya sudah jelaskan juga ke orang tua kalau kalau Sena ini porsi bonekanya dia lebih ke positif sih ya, apalagi dengan ventriloquisnya dia bisa berprestasi gitu. Cuman ya mungkin ngelihat bonekanya besar-besar kayak gini terus kadang-kadang tidur bareng, jadi ibu saya tuh suka yang agak komplain juga, terus gimana yang ngejelasin ke orang tua ya. Gimana nih Mbak menjelaskan orang sekitar? Iya, Nangkep gitu orang tua saya. kadang mungkin bukan karena apa-apa, namanya nenek, kakek itu kan ada rasa sayang sama cucu sehingga mengkhawatirkan jika misalnya terjadi sesuatu yang mungkin di dalam bayangan kakek nenek akan terjadi seperti apa gitu kan. Sementara kita melihat sendiri bahwa ternyata lebih banyak manfaat positifnya kok dibandingkan dengan hal-hal yang lain, apalagi kemudian sampai bisa membawa Sena berprestasi dan menggali bakat serta minat yang dia miliki gitu kan. Nah, kalau seperti itu mungkin yang bisa ditanyakan kepada orang tua adalah kenapa sih mengkhawatirkan itu? Jadi pemikiran apa atau beliefs apa atau value apa yang membuat orang tua mengkhawatirkan hal tersebut sampai kemudian berperilaku yaitu melarang atau mungkin kalau bisa jangan deh, kalau bisa jangan terlalu sering deh atau apa. Apa sih beliefs yang dimiliki oleh orang tua kita tentang hal tersebut? Kita coba pahami beliefs tersebut gitu kan, dan kemudian sembari perlahan-lahan menjelaskan kepada orang tua bahwa mungkin beliefs itu pada saat dulu gitu kan masih relevan, tapi seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan berubahnya proses pendidikan, kemudian stimulasi-stimulasi yang lain, beliefs tersebut mungkin sudah kurang relevan lagi. Nah, kemudian bisa juga disampaikan kepada orang tua, dipahami intinya kekhawatirannya apa yang menjadi sumber kekhawatirannya, dan kemudian kita melakukan sesuatu yang pinpoint untuk kemudian mengikis kekhawatirannya tersebut. Paham bahwa ini bukan sebuah proses yang mudah, mungkin sulit, apalagi mungkin orang tua kita udah tertanam beliefsnya itu tuh udah lama sekali gitu kan ya. Gitu ya. Tapi sedikit-sedikit kita edukasi, sedikit-sedikit diajak berbicara, insya Allah, apalagi kalau melihat cucunya berprestasi gitu ya, insya Allah akan lebih tolerable terbuka terhadap gitu itu ya. lebih terbuka gitu. Gitu. Oke, mudah-mudahan nih bisa dipraktikkan nih di rumah, bisa diajak bicara bahwa sebenarnya Sena bisa berprestasi dengan boneka-bonekanya ya. Oke, terima kasih Sena dan Mama. Juga untuk Syaka, Sabil, dan siapa tadi satu lagi? Siva. Sampai ketemu lagi ya, sehat-sehat terus. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, dadah. Aduh, seru banget ya kalau punya boneka-boneka yang tadi yang usil, ada yang suka ngerayu lagi kan, ada yang marah nggak apa-apa deh ya. Oke, nanti kita lanjut lagi, tapi kita jeda ya. Nah, Keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Iya, kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Mbak Ayu, tadi kita ngobrol seru banget ya, lucu banget loh. Bahkan memang tadi kan bisa memberikan karakter-karakter pada bonekanya gitu. Dan ini bisa benar-benar justru membuahkan prestasi juga buat si anak. Nah, apa yang bisa membuat justru anak larut dalam kondisi yang nggak baik gitu dengan mainan-mainannya? Oke. Ketika kalau kemudian anak menjadi berada dalam kondisi yang justru kesulitan pada saat harus bersosialisasi atau berinteraksi langsung dengan orang-orang di sekitarnya, Orang dan yang hanya larut nyata gitu bermain ya. hanya dengan bonekanya itu saja, kemudian hanya maunya dengan mainan-mainan yang itu saja begitu kan ya, dan terlalu berlebihan, segala sesuatu yang terlalu berlebihan kan itu kurang tepat dan kurang baik. Dan ketika misalnya aktivitas ngomong sama bonekanya, bermain boneka, bicara dengan bonekanya itu mungkin sudah di usia di atas yang seharusnya anak sudah mampu untuk inner talk sendiri. Jadi di usia-usia menuju SD besar udah mulai kelas 5 SD, 6 SD, tapi kemudian masih asik dengan boneka, hanya mau bermain dengan boneka itu sendiri, kesulitan ketika dia berinteraksi dan bersosialisasi justru di dalam dunia nyata. Nah, itu sebetulnya
perlu untuk dilihat kenapa nih gitu, ada apa nih gitu, kenapa kenyamanannya gitu justru didapat hanya dengan lingkungan bermain dengan objek saja. Tetapi kalau kemudian berinteraksi langsung dengan individu yang memang sewajarnya punya interaksi, memiliki kesulitan, ada apa nih di dalam situ gitu. Nah itu yang perlu mungkin jadi apa yang bisa sedikit. orang tua lakukan, pendekatannya seperti apa jika memang anak lebih percaya atau lebih nyaman di antara mainan-mainannya? Pendekatan yang paling baik pertama kali apa? Apakah orang tua ikut terlibat dulu? Iya, kalau ada anak-anak memang paling tepat adalah ikut terlibat terlebih dahulu. Kemudian pahami kenapa sebetulnya anak melakukan hal tersebut gitu kan. Sebenarnya dari mengobservasi bagaimana cara dia bermain tokoh-tokoh tersebut gitu kan. Itu bisa juga loh kemudian diketahui atau dipahami sebetulnya apa sih yang menjadi concern dari anaknya. Kalau pergi ke beberapa psikolog yang kemudian concern dengan menggunakan terapi bermain, kadangkala gitu bagaimana anak mengungkapkan ekspresi emosi, kemudian bagaimana state of emotionnya anak, itu seringkali diobservasi dari bagaimana anak menggunakan permainan-permainan dan bagaimana ia menggunakan objek permainan tersebut untuk menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran dan perasaannya dia. Tapi tentunya itu diperlukan pendekatan yang nyaman dulu sehingga anak ada rasa trust, ada rasa percaya untuk bermain bersama dengan terapisnya gitu. Dan kemudian dia tahu bahwa oh iya ini menyenangkan, ini orang yang dapat saya percaya untuk berbagi kesenangan saya bersama kayak gitu. Oke, Mbak, kalau kadang-kadang kita misalkan ya anak ya suka memperlakukan mainannya kan beda-beda ya. Ada yang disayang betul gitu ya, ada yang dirapi, dijajar gitu ya. Tapi ada juga yang lempar gitu. Nah, kita sikapnya seperti apa melihat ekspresi atau perlakuan anak pada mainannya? Misalkan dia ngelempar mainannya, boleh nggak sih kita ngomong jangan dong nanti dia menangis gitu. Itu sebenarnya nggak apa-apa atau ada sebenarnya harus tahapannya? ditanya dilempar. Oh mainannya dilempar, kenapa? Harusnya gitu kan? Pertanyaannya kan kenapa dulu gitu, karena kadang-kala anak memang suka bilang bahwa enggak ini tuh ceritanya dia lagi main lawanan sama ini tuh pukul terus dia mental bun, soalnya dia jahatin aku yang gini gitu kan. Sementara kalau kita jump into conclusion, kita langsung jangan nanti ini begini nanti anak juga kadang bingung loh, emang kenapa, kan ini aku lagi bermain gitu. Cuma kalau kemudian concernnya mainnya rusak, itu justru jauh lebih bisa diterima oleh anak. Kalaupun mainnya seperti itu, kalau dilemparnya kejauhan nanti patah bang, nanti copot kak mainannya gitu. Nah kalau copot nanti gimana kira-kira, sehingga dia bisa punya insight, oh iya nanti mainan aku rusak, nanti aku nggak punya mainan lagi gitu, sehingga dia bisa memperlakukan itu dengan baik seperti itu. Jadi sebenarnya bukan akhirnya kita memberikan situasi lagi gitu ya. Jadi ya, ibu malah ikut berimajinasi gitu ya, nanti dia nangis loh, nanti dia marah loh. Jadi bukan gitu, tapi yang lebih logis gitu ya. Iya lebih logis. Ya, Jadi tanya dulu sebenarnya kenapa sebetulnya dia dilempar itu seperti ada apa sih, kok kenapa dia dilempar seperti itu gitu. Jadi bukannya akhirnya ibunya ikutan berimajinasi, malah jadi nggak selesai. Nggak apa-apa sih bermain bersama nggak jadinya. apa-apa ya, nanti dia nangis loh, berarti kita harus bawa ke rumah sakit karena dia benjol gitu ya. Oke, nah ini seru banget sih sebenarnya, bakal banyak banget yang bisa jadi jadi pelajaran berarti buat kita semua, bahwa sebenarnya anak dan mainannya adalah relasi yang mungkin terjalin dari dia awal sebelum dia punya teman-teman gitu kan. Nah semoga ini bisa berguna untuk keluarga Indonesia di rumah, bisa bermain bersama juga dengan anak-anaknya ya. Mbak Ayu, terima kasih banyak loh sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Nah keluarga Indonesia gimana, tips dari Mbak Ayu sudah dicatat semua, semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk keluarga Anda. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.